Kalau masih ragu-ragu, nih tegur kada imamnya, nih tegur kada, ragu-ragu dia, maka tidak. Jangan dia menegur imamnya. Kalau Anda ragu-ragu, Anda sendiri tidak yakin apa yang Anda katakan itu, apa yang Anda sebutkan bagi imam, Anda tidak yakin. Karena Anda juga hafalannya ragu-ragu. Ya, jangan-jangan imam ini salah. Kemudian Anda beranikan diri Anda untuk menegur. Maka ini kata para ulama tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah wanita. Kita masuk pada halaman 136, beberapa ucapan dan yang semakna yang dibolehkan di dalam salat. Di sini Syekh menyebutkan beberapa ucapan yang boleh dilakukan ketika kita berada di dalam salat. Yang pertama kata beliau, memberitahu imam karena bacaannya yang salah atau lupa jika engkau bermakmum kepada imam wanita. Jika engkau salat di belakang imam wanita dan tidak ada laki-laki yang bukan mahram di sekitarmu, maka disyariatkan bagimu memperbaiki bacaan imam ketika ia salah dalam bacaannya. Karena jika tidak, maka bacaan imam bisa mengubah makna ayat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan salat. Lalu beliau membaca surat dan di dalamnya ada yang terbolak-balik. Seusai salat beliau bertanya, apakah engkau salat bersama kami? Ia menjawab, ya. Beliau bertanya, apa yang mencegahmu untuk memperbaiki bacaanku yang terbolak-balik? Faedah kata beliau, jangan menyela memperbaiki bacaan imam selagi ia masih mengulangi bacaannya, mencoba memperbaikinya, sebab bisa jadi ia sendiri akan mengingatnya dan ini lebih baik. B, kata beliau, jangan mencela bacaan imam ketika ia diam kecuali jika terlalu lama, sebab bisa jadi ia merunungkan apa yang ia baca. Dan juga kata beliau, jangan menyalahkan bacaan imam jika kesalahan itu tidak mengubah makna. Dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diajari bacaan Al-Quran atas tujuh jenis bacaan. Tidak ada yang lain darinya kecuali ia dapat memuaskan hati dan cukup sebagai argumentasi. Jika engkau membaca Ghafurur Rahim atau membaca Sami'an Alima atau membaca Aliman Sami'an, maka seperti itulah adanya Allah selama tidak engkau tutup ayat azab dengan rahmat dan ayat rahmat dengan azab. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini
saya menjelaskan bahwasanya jika imam itu ya terjadi kesalahan di dalam membaca, maka kata beliau boleh makmum wanita yang di belakangnya itu menegur selama tidak ada laki-laki yang lain. Kalau ibu-ibu misalnya sholat berjamaah bersama ibu-ibu, ya, yang jadi imam ada seorang wanita, jamaahnya adalah ibu-ibu, kemudian jamaah wanita ini salah, imamnya ini salah. Asalnya wanita kalau menegur dia dengan dia menepuk tangannya. Tetapi boleh dia berbicara di saat tidak ada laki-laki yang lain yang sholat bersamanya, maka boleh dia tegur ya imam tersebut. Menegur imam, kata beliau, ini perlu diperhatikan, menegur bacaan imam. Pertama, yang ditegur bacaan imam itu adalah ketika bacaannya itu mengubah makna. Bacaannya itu mengubah makna, artinya bacaannya salah yang menyebabkan mengubah makna. Tapi kalau bacaannya tidak mengubah makna, misalnya beliau tidak ikhfa misalnya, beliau meninggalkan hukum nun sakinah misalnya, ya, maka itu tidak perlu ditegur. Itu tidak perlu ditegur. Karena menegur dalam masalah tersebut akan menjadikan kekacauan di dalam salat. Tapi setelah salat baru kita jelaskan. Tadi pian kurang iklabnya. Tadi pian zaman gunnahnya kurang. Tadi pian kurang tebal menyebut oroknya. Tadi seharusnya lamnya tipis. Kenapa pian tebalkan? Ya, semacam itu. Maka yang tidak mengubah makna tidak perlu ditegur. Kemudian kata para ulama rahimahullahu ta'ala, menegur imam itu juga harus dilihat. Para ulama mengatakan kalau terjadi kesalahan itu dalam surah Al-Fatihah, hukumnya wajib kita ingatkan. Ya, kita ingatkan. Kata Nabi sallam, "Innama ana basyarun ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Aku, kata Rasulullah, lupa. Sebagaimana kalian lupa. Jika aku lupa, kata Rasulullah, ingatkan aku. Ingatkan aku. Maka kata para ulama, menegur imam yang mana dia mengubah makna pada surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Kalau selain surah Al-Fatihah gimana Ustaz? Selain surah Al-Fatihah itu tidak wajib memberitahukan imam kecuali bacaannya mengubah makna. Kalau bacaan imamnya mengubah makna, wajib kita menegurnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, menegur bacaan imam ini penting, ya. Hendaknya menegurnya dengan kelembutan, ya. Jangan seseorang ya menegur imam ya dengan mungkin memberikan ketakutan, ya. Misalnya imamnya salah baca, subhanallah, ya, dengan dia seperti menghardik dan semisalnya, imamnya ketakutan, maka kata para ulama yang menegurnya dengan kelembutan. Karena orang itu kalau sudah salah imam itu sudah grogi. Tambah lagi suara kita yang lantang, ya, sidin takutan, jangan-jangan disariki, ya, jangan-jangan, maka tambah dia tidak lupa. Tambah dia lupa. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, siapa yang berhak menegur imam ini? Orang yang paling terdekat dengan imam. Tentu kalau wanita safnya tentu berbeda ya dengan laki-laki imamnya. Karena wanita itu imamnya dalam satu saf. Ya beda dengan laki-laki. Laki-laki maju, imamnya di depan. Kalau wanita adalah di saf yang pertama sama, sejajar. Ya antara imam wanita. Maka yang paling dekat dengan imam wanita tersebut di sampingnya. Maka itulah yang menegur seorang imam. Makanya yang paling berhak menegur imam itu adalah yang paling terdekat. Bukan yang paling jauh. Tapi yang paling terdekat. Kalau paling terdekat tidak ada yang menegur, barulah yang paling jauh. Kalau sudah ada satu yang menegur, kalau ada satu sudah menegur, sudah kita tidak perlu lagi menegur, jangan umpat-umpatan. Justru kalau kita umpat-umpatan, menjadikan imam itu menjadi dia rancu hafalannya. Kalau sudah satu orang, maka silahkan. Kemudian juga, kalau tidak ada yang menegur, kemudian kita menegur tetapi kita jauh misalnya dari imam, kita hafal ayat tersebut. Imamnya lupa, tapi kita jauh. Kita berteriak pun suara kita tidak terdengar. Karena begitu jauhnya jarak kita dengan imam. Apakah kita tegur imam? Tidak usah. Karena tidak ada faedahnya menegur di sini. Suara Anda tidak didengar oleh imam. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala bahwasanya
imam itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh diberikan kesempatan untuk apa? Dia memperbaiki bacaannya. Sebagian orang kadang-kadang imam itu hendak mengingat langsung diulangi lagi. Kada diberi kesempatan, imamnya hendak bernapas dulu mengingat, langsung ditegur. Biarkan dia diberikan kesempatan pada imam untuk mengingat. Kalau dia tidak ingat, baru kita bukakan bacaan untuk dia. Kita sebutkan bacaannya. Kemudian kata para ulama rahimahullah taala, kalau imam tersebut ya meluncati bacaan, kadang ayat itu diluncati oleh imam, 2 ayat dilungkahi, ya ketinggalan, dia loncat bacaannya. Apakah kita ya menegur imam tersebut? Boleh kita menegur imam tersebut kalau seandainya ketika dia berbalik kembali ayat tersebut dia tidak kacau. Tapi kalau seandainya dia berbalik ayat tadi malah menjadi kacau hafalannya, maka sudah biarkan. Selama itu bukan Al-Fatihah. Maka kalau seandainya imam itu meloncati beberapa ayat, maka seharusnya kita tegur. Tapi kalau seandainya dia kembali di ayat yang kita ingatkan tadi, dia kacau hafalannya, bahkan mungkin lupa semua, maka dibiarkan saja sehingga tidak menimbulkan kekacauan di dalam salat. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, seseorang tidak menegur imamnya kecuali betul-betul yakin imamnya salah. Kalau masih ragu-ragu, ini tegur kada imamnya, ini tegur kada, ragu-ragu dia, maka tidak. Jangan dia menegur imamnya. Kalau Anda ragu-ragu, Anda sendiri tidak yakin apa yang Anda katakan itu, apa yang Anda sebutkan bagi imam, Anda tidak yakin. Karena Anda juga hafalannya ragu-ragu. Ya, jangan-jangan imam ini salah. Kemudian Anda beranikan diri Anda untuk menegur. Maka ini kata para ulama tidak benar. Kita tidak menegur seorang imam kecuali imam itu betul-betul dipastikan kita yakin bahwasanya imam itu salah bacaannya. Kemudian yang terakhir kata para ulama rahimahullahu taala, dalam menegur imam ini, ya di sini juga disampaikan oleh Syekh bahwasanya menegur imam ini hendaknya jangan menegur itu yang dia lupanya, tapi diulangi ayat sebelumnya. Jadi kita bacakan ayat sebelumnya, kemudian sampai kepada tempat dia yang lupa tadi. Apa yang dia lupa kita sambungkan. Jangan kita menyambungkan ayat yang lupanya saja tanpa mengulang sebelumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Maka hendaklah dia mengulang satu ayat atau kalimat sebelumnya, sehingga imam itu bisa mengingat sebelumnya, baru kita lanjutkan sampai setelah dia lupa tadi. Maka semacam itu kata para ulama rahimahullahu taala dalam menegur seorang imam. Wallahu taala alam. Kemudian ya kita lanjutkan. Kata beliau di sini, yang kedua, boleh mengulangi ayat dalam salat sunnah. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW membaca ayat ini, kemudian beliau mengulanginya hingga waktu pagi, yaitu perkataan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari Masruq bahwa Tamim mengulangi ayat ini. Kata beliau, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Dari Sa'ad bin Ubaid, beliau berkata, aku pernah melihat Sa'ad bin Jubair menjadi imam untuk kaumnya pada bulan Ramadan. Dalam salatnya ia mengulangi ayat idil aghlalu fi a'naqihim, ketika belenggu dan rantai-rantai dipasang di leher mereka.
Kemudian, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Ia mengulanginya, ya, Sa'ad bin Ubaid belum mengulanginya 2 kali atau 3 kali. Kata Syekh di sini, saya katakan mengulang ayat seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dalam salat fardu. Karena itu lebih baik ditinggalkan. Wallahu a'lam. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan sebetulnya dalam mengulangi ayat ini. Pertama, seorang imam itu kadang-kadang mengulangi satu surah. Surah yang sama diulangi di dalam salat. Rakaat pertama membaca surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua pun membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Ini ada kasus. Yang kedua, ada orang mengulangi ayat, mengulangi ayat, atau merutinkan, membaca satu surah, membaca satu surah. Setiap salat itu saja surah yang dibaca. Yang ketiga, kasus yang ketiga, ini permasalahan yang mirip dengan mengulang satu ayat, adalah seseorang mengulangi satu ayat berbeda rakaat. Jadi dia mengulangi ayat ini di rakaat pertama, dia baca ayat ini di rakaat pertama, di rakaat kedua dia ulangi lagi ayat tersebut. Yang keempat kasusnya adalah, permasalahannya adalah mengulangi ayat yang dibaca di dalam satu rakaat. Maka kita akan bedah satu persatu, masalah ini. Pertama, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang mengulangi surah setiap salat. Satu salat dia ulangi surah tersebut, Dia membaca rakaat pertama surah tersebut, kemudian dia ulangi. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, mengulangi surah di dalam setiap rakaat, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana terjadi pada masa sahabat Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi SAW disebutkan dari Aisyah, anna Rasulullah SAW ba'asa rajulan ala sariyatin wa kana yaqra' li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bikul huwallahu ahad. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutus seorang laki-laki di dalam sebuah peperangan. Kemudian dia menjadi imam untuk sahabat-sahabat yang lain, dan setiap sekali sholat di rakaat tersebut dia membaca qul huwallahu ahad. Akhirnya pun laki-laki ini diadukan kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan kalau jadi sholat ke kita selalu dia mengimami dengan membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian Nabi SAW memanggil laki-laki tersebut. Kata Nabi, kenapa engkau sholat selalu mengulangi setiap rakaatnya dengan membaca surah Al-Ikhlas, tidak membaca surah yang lain? Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Sesungguhnya aku mencintai surah tersebut, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun tersenyum. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengurangi satu surah di dalam rakaat yang berbeda itu tidak ada masalah. Karena ada contohnya dari sahabat. Yang kedua, mengulangi surah di dalam ayat yang sama, di dalam rakaat yang sama. Tadi mengulangi surah di dalam rakaat yang berbeda-beda. Ini mengulangi surah di rakaat yang sama. Seperti contoh misalnya saya sholat maghrib. Di rakaat pertama saya membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian saya ulangi lagi surah Al-Ikhlas di rakaat pertama itu. 2 kali sampai 3 kali. Ini sunnah apa tidak? Maka jawabannya kata para ulama rahimahullah ta'ala, wallahu a'lam, ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Beliau tidak pernah mengulangi satu surah yang sama di satu rakaat yang sama. Dan para ulama mengatakan makruh kalau itu berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah kita baca, kemudian imamnya misalnya belum rukuk. Contoh, di dalam sholat zuhur, saya membaca surah Al-Fatihah. Kemudian saya makmum. Ternyata imamnya belum rukuk. Kemudian saya ulangi lagi baca surah Al-Fatihah.
ya, sampai 3 kali. Imamnya belum ruku karena panjang misalnya. Boleh apa tidak? Maka kata para ulama makruh mengulangi surah Al-Fatihah di dalam satu rakaat yang sama. Kemudian kasus yang ketiga adalah merutinkan setiap kali salat dengan membaca surah tertentu. Setiap kali salat dia rutinkan misalnya surah An-Nas. Maka setiap kali salat dia baca surah An-Nas saja. Tidak membaca surah yang lain. Maka ini boleh apa tidak? Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, orang yang merutinkan sesuatu yang tidak dirutinkan oleh Nabi SAW, tentu ini menjadi sunnah Nabi. Ini menjadi sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, kasus yang keempat adalah seseorang membaca ayat, tetapi ayat itu diulangi di rakaat yang berbeda. Boleh apa tidak? Membaca ayat, kemudian mengulangi di rakaat yang berbeda. Seperti tadi ayat dicontohkan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dia baca ayat ini di rakaat pertama, kemudian dia ulangi lagi di rakaat kedua. Boleh apa tidak? Ini boleh, tidak ada masalah. Ini seperti kita mengulangi surah yang sama di rakaat berikutnya. Terus bagaimana kalau seandainya seseorang mengulangi satu ayat, dan ini yang dibahas oleh Syekh, mengulangi satu ayat di rakaat yang sama. Seperti ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya orang membaca satu ayat dengan surah yang sama, ya, membaca satu ayat di rakaat yang pertama, ya, diulang-ulangi ayat tersebut, maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, ini dilihat. Kalau seandainya dia mengulangi ayat tersebut karena mentadabburi, khusyuk, ya, ayat tersebut menyentuh, ya, ingin mentadabburinya, maka ini insya Allah tidak mengapa. Misalnya saya baca ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, saya ulangi di rakaat pertama berkali-kali, 2 kali, 3 kali, karena ingin mentadabburi makna dari ayat tersebut. Boleh apa tidak? Maka kata para ulama ini boleh, sebagaimana perbuatan para tabi'in. Tapi kalau seandainya mengulangi ayat ini bukan dalam rangka mentadabburinya, ya, segitu saja saya ingin mengulangi, bukan dalam rangka mentadabburi, maka ini kata para ulama ini tidak dianjurkan semacam ini, karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Kemudian, bagaimana kalau saya ingin mentadabburinya surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah saya ingin tadabburinya, ya. Akhirnya saya ulangi ayat misalnya. Saya ulangi misalnya Malik Yaumiddin. Saya ulangi terus Malik Yaumiddin misalnya. Saya ulangi. Taib. Kata para ulama, bagaimana hukumnya? Kata ahlul ilm, ya, atau orang mengulangi alhamdulillahirabbil alamin, dia ulangi alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dia ulangi 2 kali, 3 kali. Maka para ulama sepakat mengulangi ayat di dalam surah Al-Fatihah di rakaat pertama ataukah di rakaat kedua dia ulangi ayat yang sama, maka ini hukumnya makruh, tidak boleh. Makanya itu hati-hati. Khususnya orang-orang yang was-was, kadang-kadang itu dia ulangi surah Al-Fatihah itu ayatnya dia ulangi terus-terus. Maka ini hukumnya makruh, ya. Karena ini tidak dianjurkan. Ulama sepakat. Orang mengulang Al-Fatihah di rakaat yang pertama ayatnya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Baru dibilang Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Atau dia bilang kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Maka ini tidak boleh. Walaupun ingin tadabbur. Walaupun ingin tadabbur kata ahlul ilm, ini, ya, ini kata ahlul ilm, ini dimakruhkan. Adapun di luar Al-Fatihah, surah yang lain, kalau orang itu ingin tadabbur, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak ingin tadabbur, mengulanginya, maka ini hukumnya makruh di waktu salat. Ya. Adapun hadis yang disebutkan oleh Syekh, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, hadis ini hadis yang lemah. Yang disebutkan oleh beliau, ya, riwayat Nabi SAW membaca ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 118, hadisnya ini adalah hadis yang lemah. Yang benar adalah adanya perbuatan sahabat mengulang-ulang
ayat di dalam satu rakaat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau menangis dan merintih ketika salat. Bagaimana hukumnya? Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis dan merintih ketika salat, kata beliau, menangis yang disebabkan karena rasa takut kepada Allah, mengingat surga, neraka, dan yang semisalnya adalah sikap terpuji yang akan mendapatkan pahala dan tidak membatalkan sholat sebagaimana yang disangka banyak orang. Atau ketika ada musibah dan engkau adalah orang yang sedang tertimpa musibah, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan menangis. Yang menjadi dalil bahwa menangis atau merintih itu tidak membatalkan sholat adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menangis seperti tercantum di dalam firman-Nya, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya." Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka tersungkur dengan bersujud dan menangis. Surah Maryam ayat 58. Dan juga di dalam surah Al-Isra ayat 107. Allah berfirman, "Yakhiruna lil adqani sujjada." Mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Kemudian yang kedua dalilnya adalah dari Abdullah bin Syakhir. Ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat dan di dalam dadanya ada suara gemuruh seperti gemuruhnya suara air di atas periuk. Kemudian dalil yang ketiga dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan pada hari-hari perang Badar kami tidak memiliki seorang penunggang kuda kecuali Miqdad. Kami perhatikan ketika itu semua telah tertidur di malam hari. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbangun melaksanakan salat di bawah pohon. Beliau menangis dalam salatnya hingga waktu subuh menjelang. Dalil yang keempat, ya, bolehnya menangis di waktu salat, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, ditanyakan kepada beliau tentang salat. Beliau bersabda, perintahkanlah Abu Bakar agar ia salat bersama orang-orang, ya, yang mana Abu Bakar menjadi imam. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang sensitif, mudah sedih ketika membaca Al-Quran, yang ia tidak bisa menahan tangisan. Maka Nabi bersabda lagi, perintahkanlah ia agar salat menjadi imam. Kemudian Aisyah mengulangi perkataannya, lalu Nabi pun bersabda, perintahkanlah ia agar salat menjadi imam. Sesungguhnya kalian bagaikan sahabat-sahabat Yusuf yang banyak mendebat. Adapun dalil yang kelima, bolehnya menangis ketika salat adalah dalilnya adalah Abdullah bin Shaddad berkata, aku pernah mendengar Umar menangis terseduh-seduh padahal aku berada di shaf yang terakhir. Umar membaca, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Faidah, kata Syekh, rintihan dengan mengatakan dan mengeluh dengan mengucapkan tidak membatalkan sholat, akan tetapi dimakruhkan jika tidak ada kepentingan. Taib. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang masalah menangis di waktu sholat. Apakah itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Maka kata beliau, menangis di waktu sholat itu diperbolehkan. Apa dalilnya? Beliau berdalil dengan menyebutkan tadi 5 dalil. Di antaranya dalil yang beliau sebutkan adalah pertama, ayat suci Al-Quranul Karim, ya, di dalam surah Maryam dan di dalam surah Al-Isra. Bahwasanya kata Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, mereka menyungkur dan bersujud dan menangis. Sujjada wa bukiya.
Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh menangis di waktu membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim. Maka ketika dia tersungkur, ini menunjukkan dia dan bersujud, ya, maka ini menunjukkan dia sedang menangis, ya, dan menangis di waktu membaca ayat tersebut. Ini menunjukkan boleh seseorang menangis, ya, ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara dalil beliau pula adalah Nabi SAW pernah menangis sampai kedengaran suara gemuruh beliau, ya, gemuruh tangis beliau kedengaran. Dan juga sahabat yang mulia Umar bin Khattab juga pernah menangis di dalam salat. Abu Bakar As-Siddiq juga pernah menangis di dalam salatnya. Maka ini di antara dalil-dalil yang dijelaskan oleh Syekh bolehnya menangis di waktu salat dan itu tidak membatalkan salat. Tetapi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, ya, orang menangis di dalam salat itu macam-macam. Pertama, ada seorang menangis salat itu karena takut kepada Allah, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menangis karena azab Allah Subhanahu wa taala ini terpuji sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut. Kalau seandainya keluar darinya beberapa huruf, ya, tanpa dia sengaja, maka itu tidak membatalkan salatnya. Ada orang nangis di situ, gitu, dia sedih, memikirkan maksiat yang dia kerjakan, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengapa. Yang kedua, ada seseorang dia menangisnya, ya, akibat perkara dunia, ya, menangis, ya, misalnya ditinggalkan bini, misalnya keingatan di dalam sembahyang menangis-nangis, ya, tokonya terbakar misalnya karena musibah, dia menangis keingatan juga dia pernah ditipu orang 1 miliar misalnya, uangnya dibawa lari, kemudian dia menangis karena masalah dunia, bukan karena akhirat, bukan takut karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia. Ini bagaimana hukumnya menangis di dalam salat akibat mengingat masalah dunia. Maka ini sebetulnya tidak baik. Seseorang hendaknya dia bersabar ketika dia dapat ujian musibah dunia. Maka tidak bagus ketika dia dalam salat menangis akibat perkara dunia. Terus bagaimana kalau seandainya keluar suara misalnya semacam itu, bagaimana hukumnya di dalam salatnya ketika dia mengingat perkara dunia? Maka kata para ulama rahimallahu taala, kalau itu disengaja sama dia, artinya bisa dia tahan, tapi dituntungkan apa yang ada dalam hatinya, dipelongkan sama dia, dituntungkan apa yang ada dalam hati. Padahal sebetulnya bisa dia menahan, tapi dia langsung tuntungkan di dalam hatinya, maka ini tidak boleh dan ini bisa membatalkan salat. Ya. Dia bisa menahan tangisan tersebut, tapi dia suara gitu semacam itu. Padahal dia bisa tahan, mampu dia menahannya, maka ini tidak boleh dan ini bisa membatalkan salat seseorang karena membentuk beberapa kalimat. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu untuk menahannya, karena ada orang nangis itu tidak mampu untuk menahan tangisan, walaupun perkara dunia, dia tidak mampu untuk menahannya, maka kata para ulama rahimahullah taala, semacam ini maka tidak mengapa. Ya, semacam ini tidak mengapa dan ini tidak membatalkan salat seseorang. Wallahu taala alam. Oleh karenanya yang dipuji di dalam salat ketika seorang itu menangis adalah ketika dia menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena takut. Karena orang dalam salat itu Bapak Ibu ada dua macam. Kadang orang menangis itu. Kadang ada orang menangis itu umpat-umpatan. Ya, imamnya menangis, umpat juga menangis, ya. Haru dengan suasana, bukan mengerti apa yang dibaca. Ya, bukan mengerti apa yang dibaca. Dan subhanallah, saya pernah sholat di belakang seorang imam. Dia menangis ketika membaca ayat yang berkaitan dengan sifat bidadari. Sebetulnya tidak, ya, wallahu a'lam, ya, kita tidak tahu niat seseorang. Dia menangis ketika membaca sifat bidadari dan saya pernah sholat di belakangnya. Ya, saya di dalam hati saya sambil bertanya, mudah-mudahan saya bersunudzon beliau ingin masuk surga semacam itu. Yang anehnya ada sebagian juga ikut menangis dan saya yakin ini juga tidak mengerti bacaannya.
Tidak apa karena dilihat dari orang awam. Kadang sebagian orang itu menangis ya mengikuti suasana yang ada di sekitarnya. Imamnya terisak nangis, ikut juga makmum di belakangnya. Sebetulnya seseorang itu yang terpuji ketika dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, menangis karena maksiat yang dia kerjakan, menangis akibat perbuatan dosanya dia. Makanya terpuji ketika dia menangis di waktu sholat. Tapi kalau dia menangis akibat suasana, maka ini tentu tidak dianjurkan. Atau dia menangis akibat perkara dunia, ini juga tidak dianjurkan di dalam sholat. Seharusnya dia bersabar, tidak dia bawa ke dalam sholatnya. Rasa sedih tersebut, rasa tangis tersebut, semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian kata beliau yang keempat, ya, meniup sesuatu karena ada kepentingan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, matahari pernah gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meniup di akhir sujudnya seraya berkata uf. Kemudian beliau mengucapkan, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Rabbku, bukankah engkau telah berjanji tidak akan mengadab mereka selagi aku masih berada bersama mereka? Bukankah engkau telah berjanji tidak mengajak mereka selagi mereka beristighfar? Dari Aiman bin Nabil, ia berkata, aku berkata kepada Qudamah bin Abdullah bin Amr al-Kilabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau merasa terganggu dengan bulu-bulu burung di Masjidil Haram ketika engkau sujud? Maka ia berkata, tiuplah. Maka beliau berkata, tiuplah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh mengatakan meniup di dalam salat itu tidak mengapa. Sebetulnya para ulama khilaf ya di dalam masalah hukum meniup di dalam salat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya meniup di dalam salat itu tidak membatalkan, dan ini yang diyakini oleh Syekh. Ya. Apa dalilnya? Adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Syekh ketika gerhana Nabi SAW dikatakan nafakha fi sujudihi faqala uf. Nabi SAW meniup di waktu sujudnya mengatakan uf. Ya. Ini dalil kata mereka bahwasanya kalau seandainya meniup itu membatalkan, niscaya Nabi tidak akan meniup. Kemudian kata mereka, kita katakan apa ini kan di salat sunnah. Kata mereka, sesuatu ini diperbolehkan di salat sunnah, diperbolehkan pula di salat wajib, kecuali ada dalil yang melarang. Kemudian tetapi hadis tadi, ya, hadis tentang meniup tersebut, sebagian ulama rahimahullahu taala memandang hadisnya tidak sahih. Sebagian ahlul ilm mensahihkan, di antaranya mensahihkannya adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam, hadis itu lebih condong kepada hadis yang sahih. Nabi SAW pernah meniup di waktu sujudnya. Kemudian di antara pendapat yang kedua mengatakan meniup di waktu sholat itu batal. Meniup di waktu sholat semacam itu batal. Ini madhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam sebagian riwayat bahwasanya meniup di waktu sholat itu batal. Apa dalil beliau? Beliau berdalil, kata beliau, jika seandainya meniup itu keluar dua huruf, ya, yang tersusun rapi, kata beliau, ya, keluar dua huruf tersusun rapi, maka itu membatalkan sholat. Ya. Kenapa? Karena itu adalah perkataan, dan setiap berkata di dalam sholat, maka itu membatalkan. Baik perkataan tersebut dipahami ataukah tidak dipahami. Ya. Kemudian yang kedua, beliau berdalil dengan perkataan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, man nafakha fi sholati faqad takallam. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang meniup di waktu sholat, maka sungguh dia telah berbicara. Berbicara. Kemudian, ya, ahlul ilm
rahimahullahu taala mengatakan perkataan Abdullah bin Abbas an-nafhu fi sholati kalam, ya, bahwasanya meniup di dalam salat itu seperti berbicara, kata para ulama athar ini tidak sahih kepada Abdullah ibni Abbas dan juga kepada sahabat yang mulia Abi Hurairah. Yang benar adalah mereka tidak berpandangan demikian. Ya, tidak berpandangan demikian. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah meniup di dalam salat itu tidak membatalkan salat. Meniup di waktu salat semacam ini itu tidak membatalkan. Baik meniupnya itu ada hajat ataukah tidak ada hajat. Ada hajat misalnya ada debu di depan dia misalnya, atau ada binatang misalnya di depan dia yang sudah mati kemudian dia tiup misalnya semacam itu, atau di bajunya ada kotoran kemudian dia tiup misalnya, maka itu batal salatnya tidak. Baik tidak ada hajat Ustaz, walaupun tidak ada hajat tidak mengapa. Tidak ada hajat tapi buang tujuh dia misalnya, atau kepanasan dia semacam itu. Boleh apa tidak? Boleh, tidak batal salatnya, tapi kalau tidak ada hajat makruh hukumnya karena melakukan perbuatan yang sia-sia. Tapi kalau ada hajat maka tidak mengapa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima kata beliau berdehem, ya, dalam salat karena kepentingan. Seseorang kata beliau dibolehkan, ya, Syekh menjelaskan, seseorang dibolehkan berdehem dalam salat karena Nabi SAW hanya mengharamkan berbicara di dalam salat. Beliau bersabda, innahu la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya tidak layak di dalam salat ada sedikit pun perkataan manusia. Adapun dehem bukan termasuk perkataan dan ia tidak menunjukkan kalimat yang bermakna, serta pelakunya tidak disebut sebagai orang yang berbicara. Ia hanya dipahami karena adanya sesuatu. Itu berarti ia bagaikan sebuah isyarat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kita pahami tentang masalah berdehem di waktu salat. Berdehem itu semacam ini. Ini berdehem. Apa hukumnya berdehem di waktu salat? Kadang orang itu, ya, kalau imamnya panjang bacaannya banyak berdehem aja. Ya. Sebagian orang kadang-kadang demikian, ya. Berdehem di dalam salat ini apa hukumnya? Para ulama rahimahullahu taala mengatakan berdehem di waktu salat kalau ada darurat tidak ada masalah. Ulama sepakat tidak batal salatnya. Baik. Bagaimana kalau bukan darurat, ada hajat, ya? Maka di sini ulama khilaf. Tidak darurat, ya, tidak darurat dan ada hajat. Bagaimana hukumnya? Ulama khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya berdehem itu tidak membatalkan salat. Dan ini salah satu pendapat, ya, salah satu riwayat dinisbatkan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Pendapat yang kedua, berdehem di waktu salat itu batal. Ya, dan itu pendapat yang mu'tamad yang dianggap dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Ya, kata mereka berdehem di dalam salat itu batal. Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya berdehem di dalam salat itu tidak batal, kata mereka karena berdehem itu bukan perkataan. Bukan perkataan dan manusia membutuhkan berdehem kadang-kadang. Kadang-kadang keselak semacam itu. Kadang-kadang dia membutuhkan apa? Berdehem. Maka kata mereka itu bukan pembicaraan. Karena yang batal itu adalah berbicara. Berdehem tidak berbicara. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya berdehem itu berbicara. Kata mereka berdehem itu ya berbicara. Karena keluar dari berdehem itu ada beberapa huruf yang keluar. Ada huruf yang lain. Maka kata mereka ada beberapa huruf yang keluar. Sehingga huruf yang keluar ini kata mereka ini menunjukkan pembicaraan kalam, ya, perkataan. Sehingga kata mereka ini membatalkan salat, ya. Wallahu taala alam. Berdehem itu sebetulnya bukan perkataan. Kenapa? Karena dia pertama tidak dipahami. Kemudian juga itu bukan huruf yang keluar, bukan perkataan. Ya, bukan
perkataan. Karena perkataan itu adalah sesuatu yang bisa dicerna oleh orang. Ya. Kalau tidak bisa dicerna, ya itu kata para ulama itu bukan perkataan. Dan apalagi Nabi SAW ya mengatakan yang membatalkan itu adalah pembicaraan. Innahu la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Ketika ada seorang Arab Badui, ya, sholat bersama Nabi SAW, pada saat itu ada seorang sahabat bersin, kemudian dia jawab, ya. Kemudian sahabat yang lain mengasih tahu, jangan dijawab. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, kenapa kalian melihat saya semacam itu? Ya di waktu sembahyang, di waktu salat. Ya. Kemudian Nabi setelah terakhir selesai salat, Nabi panggil Arab Badui tadi. Kata Nabi, siapa yang berbicara tadi? Saya, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Kata Nabi, sesungguhnya salat ini tidak layak di dalam salat itu ada sedikit pun perkataan manusia. Maka kata para ulama, berdehem itu bukan perkataan. Sehingga kalau ada orang berdehem, ada hajat tidak batal. Tidak ada hajat itu hukumnya makruh. Ya, tidak ada hajat berdehem semacam itu, maka itu hukumnya makruh. Ya, karena melakukan abas, perbuatan yang sia-sia di dalam salat. Kemudian yang keenam kata beliau, berbicara seperlunya demi kemaslahatan salat. Kata beliau, berbicara karena adanya kemaslahatan salat itu dibolehkan. Dengan syarat tidak banyak dan cukup hanya sekedar bisa dipahami. Hal ini berdasarkan hadis Dzul-Yadain dalam kisahnya yang terkenal ketika Nabi SAW salat bersama para sahabat. Lalu Nabi SAW salam setelah 2 rakaat. Maka Dzul-Yadain berdiri dan bertanya, apakah engkau mengqashar salat wahai Rasulullah? Atau apakah engkau lupa? Lalu Rasulullah bersabda, aku tidak mengqashar dan tidak pula lupa. Ia berkata, tetapi hal itu terjadi wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menghadap kepada jamaah dan bertanya, apakah benar yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Maka para sahabat pun menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyempurnakan kekurangannya dalam solat, lalu melakukan sujud sahwi setelah salam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh di sini wallahu taala alam, yang dimaksudkan Syekh di sini, apakah berbicara itu boleh di waktu solat ataukah setelah solat? Zahir hadis Dzul-Yadain yang dinukil oleh Syekh di sini, bahwasanya hadis Dzul-Yadain tersebut peristiwanya adalah sahabat Nabi SAW ya menegur Nabi karena sholat asar. Beliau sholatnya 2 rakaat, tidak 4 rakaat, tapi sholatnya 2 rakaat. Ditegur oleh Dzul-Yadain setelah salam, Nabi SAW salam, ditegur oleh Dzul-Yadain, aku sirtus sholah, wahai Rasulullah, apakah sholat itu diqashar? Kata Nabi, tidak diqashar. Qad qasarta ya Rasulullah. Kata Dzul-Yadain, engkau telah mengqasarnya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat yang masih ada, asaddaqa Dzul-Yadain, apakah benar yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Kata sahabat, benar wahai Rasulullah. Ini adalah berbicara di waktu sholat itu sudah selesai. Walaupun secara hakikatnya belum. Karena masih kurang 2 rakaat, tapi Nabi sudah salam. Tapi ini berbicara Dzul-Yadain, ini setelah selesai sholat. Maka ini tidak membatalkan sholatnya, karena berbicara setelah selesai sholat. Tetapi, kalau berbicara di waktu sholat, kita misalnya melihat imam salah, ya, tapi masih kita dalam sholat. Kemudian kita berbicara menegurnya, imam, pian ketinggalan serakaat misalnya. Karena sini kada tahu, ya apa yang tertinggalnya. Apakah batal sholatnya? Batal. Kenapa? Karena dia berbicara di dalam sholat, walaupun ada hajat. Tetapi kalau dia salam, selesai salam, kemudian ternyata ketinggalan imam tersebut, kemudian dia kasih tahu, pian tadi ketinggalan tasyahud awal, pian sujud sahwi. Makanya tidak batal. Kenapa? Karena sholat sudah selesai dengan sah, walaupun masih ada kewajiban imam yang belum dilaksanakan, yaitu sujud sahwi. Tapi di dalam sholat itu tidak boleh. Di dalam sholat kita belum selesai sembahyang,
kemudian kita menegur imam yang salah ya dari sholat tersebut, entah itu kekurangan tasyahud misalnya atau ketinggalan rukun, maka kita katakan kalau kita berbicara saat itu mengingatkan imam, sholat kita batal. Sholat kita batal. Karena berbicara di dalam sholat. Dan sholat itu tidak pantas berbicara kata Nabi, la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya dalam sholat itu tidak pantas ada perkataan manusia kecuali perkataan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi wallahu a'lam, yang dimaksud oleh Syekh ini adalah berbicara ketika selesai di dalam sholat, ketika imam itu ketinggalan, maka itu tidak batal. Kalau sudah selesai di sholatnya, kemudian dia menegur imam. Tapi kalau di pertengahan sholat, maka batal sholatnya. Ya, batal sholatnya, harus dia ulang. Yang berbicara saja. Dan ini tidak mengapa, demi terjaganya maslahat sholat. Kalau dia tidak berbicara, semua orang nanti akan kacau sholatnya. Dan insya Allah dia diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketujuh kata beliau, mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Orang yang bersin ketika sholat boleh mengucapkan alhamdulillah di dalam hatinya. Namun orang lain tidak boleh menjawabnya. Hal ini berdasarkan hadis Rifa'ah bin Malik. Beliau berkata, aku pernah sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku bersin mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan berkah atasnya, sebagaimana Rabb kita mencintai dan meridai. Seusai salat, beliau berlalu dan bertanya, siapa tadi yang berbicara dalam salat? Kemudian Rifa'ah menjawab, aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya 30 malaikat berlomba-lomba membawa bacaan itu. Siapa di antara mereka yang lebih dulu naik ke langit? Al-Imam Asy-Syaukani berkata, disyariatkan mengucapkan hamdalah dalam solat bagi orang yang bersin. Hal ini berdasarkan keumuman hadis yang mensyariatkannya, tidak dibedakan antara orang yang sedang solat dengan yang tidak. Saya katakan yang menguatkan hal ini adalah hadis Muawiyah bin Hakam. Ia berkata, ketika aku solat bersama Nabi, tiba-tiba seorang dari jamaah bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Lalu aku mengucapkan yarhamukallah. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW melarang menjawab orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Namun beliau tidak melarang orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Dalilnya apa kata beliau? Pertama ada hadis Rifa'ah. Ada seorang sahabat bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ada sahabat bersin, kemudian sahabat itu mengucapkan alhamdulillah, kemudian Muawiyah menjawab. Yang diingkari oleh Nabi adalah Muawiyah saja. Karena dia yang tidak bersin, dia menjawab. Sedangkan sahabat yang bersin itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Maka itu menunjukkan bolehnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala, para ulama mengatakan, ya, ahlul ilm mengatakan mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin, ulama sepakat diperbolehkan. Ya, para ulama sepakat diperbolehkan. Tetapi sebahagian mereka memakruhkan mengeraskan alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bersin, hajiz misalnya, alhamdulillah di dalam salat, maka kata mereka afdalnya ada disirkan. Disirkan, dia mengucap alhamdulillah, sir dia.
tidak dia keraskan. Ahlul ilm mengatakan demikian. Kemudian para ulama rahimahullah taala, sebagian ahlul ilm mengatakan seorang ya ketika dia bersin di dalam solat, maka dia boleh mengucapkan alhamdulillah, ya, mengucapkan alhamdulillah. Tetapi sebagian ulama ya berselisih tentang masalah orang yang menjawab bersin di waktu salat. Setelah mereka sepakat menjawab bersin itu boleh, mengucapkan alhamdulillah itu boleh, tapi mereka berselisih tentang menjawab bersin di dalam salat. Pendapat pertama mengatakan barang siapa yang menjawab bersin di waktu salat, batal salatnya. Biasanya ada orang salat alhamdulillah, kemudian kita jawab yarhamukallah. Maka pendapat pertama ini mengatakan batal salatnya, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan tidak batal salatnya. Ya, ahlul ilm mengatakan tidak batal salatnya. Wallahu taala alam. Pendapat yang paling rajih dalam masalah ini adalah batal. Ya, batal. Dalilnya apa? Adalah hadis Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas adanya pembicaraan manusia. Maka menjawab bersin itu adalah pembicaraan manusia. Maka itu membatalkan salat. Oleh karenanya wallahu taala alam, maka menjawab bersin dengan sengaja, ya, maka ini ya membatalkan salat seseorang. Terus bagaimana kalau seandainya tidak sengaja, refleks? Ada orang mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita katakan yarhamukallah, refleks semacam itu, batal tidak salatnya? Kalau tidak sengaja terucap kalimat yarhamukallah, tidak disengaja, maka tidak batal. Tetapi yang batal adalah disengaja. Dia mengucapkan yarhamukallah ketika mendengar orang bersin dan dia sadar, bukan refleks, maka itu membatalkan salat seseorang. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian yang kedelapan kata beliau, mengucapkan alhamdulillah dalam salat karena ada sesuatu yang menggembirakan. Hal ini berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad dalam kisah Nabi SAW ketika pergi kepada Bani Amr bin Auf untuk mengadakan perdamaian di antara mereka. Saat itu mereka sedang melaksanakan salat bersama Abu Bakar. Ketika Nabi SAW datang, mereka sedang melaksanakan salat. Abu Bakar hendak mundur, namun Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya agar tetap di tempatnya. Lalu Abu Bakar mengangkat tangannya, kemudian mengucapkan alhamdulillah atas apa yang diperintahkan beliau. Di sini kata para ulama rahimallahu taala, mengucapkan alhamdulillah karena ada sesuatu hal yang menggembirakan, kata beliau tidak membatalkan salat seseorang. Maka wallahu alam, pendapat ini kuat ya. Mengucapkan alhamdulillah selain bersin, maka ini tidak membatalkan. Kenapa? Karena alhamdulillah itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Tahmid, bagian dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah taala karena itu bagian dari zikir, maka dia tidak membatalkan. Maka dia tidak membatalkan salat seseorang. Kalau dia bukan bagian dari zikir, itu bisa membatalkan salat seorang muslim. Kemudian yang kesembilan kata beliau yang terakhir, bertanya kepada orang yang salat karena ada kepentingan. Ini diperbolehkan kata beliau. Telah kami terangkan sebelumnya kisah Jabir yang diutus oleh Nabi SAW kepada Bani Mustalik, bahwa ia mendatangi Nabi SAW yang tengah melaksanakan salat dan bertanya kepada beliau. Namun beliau tidak menjawab dan beliau hanya berisyarat dengan tangannya. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala, demikian pula dengan hadis Asma, ia berkata, aku pernah mendatangi Aisyah ketika matahari gerhana. Orang-orang ketika itu tengah mengerjakan salat dan Aisyah pun mengerjakannya. Lalu aku bertanya, ada apa dengan orang-orang? Kemudian ia mengisyaratkan tangannya ke langit. Di sini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya bertanya kepada orang yang sedang salat itu diperbolehkan. Kata Syekh di sini, bertanya kepada orang yang sedang salat itu diperbolehkan. Tentu
ya, pendalilan beliau adalah dua pendalilan, ya, hadis Jabir dan hadis Aisyah. Ya, hadis Jabir bertanya kepada Nabi, Nabi memberikan jawaban dengan isyarat. Asma bertanya kepada Aisyah, Aisyah memberikan jawaban dengan isyarat. Maka ini kata beliau berdalil dengan dua hadis ini bolehnya bertanya kepada orang yang sholat. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bertanya kepada orang sholat secara asal hukumnya makruh. Orang sembahyang pian datangi, ya, pian datangi di mana rumah si fulan misalnya, maka tidak boleh. Secara asal bertanya kepada orang sholat itu tidak boleh, makruh hukumnya. Kenapa? Karena itu mengganggu khusyuan orang, mengganggu khusyuan seseorang. Terlebih-lebih lagi pada sholat wajib. Terlebih-lebih lagi pada sholat wajib. Sedang sholat sunnah saja makruh. Ya. Tetapi kalau ada hajat tertentu, boleh kita bertanya. Boleh kita bertanya kepada orang yang sedang sholat. Ada hajat yang mendesak, boleh kita bertanya. Ya. Contoh misalnya yang terjadi pada Asma. Asma bingung, sholat apa ini? Ya, melihat orang sedang sholat. Akhirnya Asma bertanya kepada Aisyah yang lagi sedang sholat. Ikut sholat bersama para sahabat. Asma bertanya, sholat apa wahai Aisyah? Karena kalau menunggu sholat selesai, dia akan ketinggalan sholat gerhana. Ya, kalau menunggu Aisyah selesai sembahyang, ya, sahabat selesai sembahyang, maka dia akan ketinggalan sholat gerhana. Maka di sini ada hajat yang mengharuskan Asma bertanya agar tidak ketinggalan ibadah tersebut. Maka dia bertanya, wahai Aisyah, sholat apa ini? Kenapa orang sholat? Kemudian Aisyah menunjuk ke langit sedang gerhana. Maka di sini boleh kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat sama sekali, tidak boleh. Karena ini mengganggu khusyuan di dalam sholat. Orang akan terganggu dengan pertanyaan kita. Ya, dan yang dicontohkan oleh Syekh adalah adanya hajat atau adanya kepentingan yang mendesak, yang mengharuskan kita bertanya kepada orang yang sedang sholat. Atau orang takut misalnya, dia bertanya kepada orang yang sedang sholat, kebetulan tadi dia menjaga anaknya. Kemudian dia didapati anaknya tidak ada. Dia takut anaknya terjadi sesuatu. Kemudian dia bertanya, tadi anak ulun di mana? Pian andak misalnya. Dia takut. Jangan-jangan anaknya kecebur di kolam dan semisalnya. Kemudian orang itu memberikan isyarat di sana dalam kamar misalnya. Makanya tidak mengapa. Karena ini di sini ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, maka hukumnya ya makruh, ya, mengganggu khusyuan orang di dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mungkin sisa waktu yang ada kita mungkin gunakan tanya jawab. Kalau ada yang perlu tanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, ya. Baik. Ya. Ada tape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Afwan dua tema. Bagaimana cara menolak ajakan orang tua yang mengajak pergi ke acara yang tidak syar'i? Jazakumullah khairan Ustaz. Bagaimana cara menolak ajakan orang tua yang mengajak pergi ke acara yang tidak syar'i? Tentu tolaklah dengan yang baik, dengan hikmah, ya, dengan tidak menimbulkan kemarahan pada diri orang tua. Jelaskan dengan cara yang baik, ya. Bilang misalnya, kalau Anda bisa menjelaskan hukumnya, jelaskan hukumnya. Afwan Abah, Umi, ya, saya melihat hukumnya ini tidak sahih, tidak benar, ya. Nabi SAW tidak pernah melakukannya dan semisalnya, ya. Maka kalau seperti jelaskan secara hukumnya. Kalau Anda bisa menjelaskan, kalau Anda tidak bisa menjelaskan hukumnya, maka Anda minta i'tizar. Anda beralasan dengan alasan yang syar'i. Ya, Anda alasan afwan, saya tidak bisa ikut. Sebutkan alasan Anda. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan hukumnya, maka Anda minta maaf agar tidak bisa ikut dalam acara tersebut. Ya. Kalau seandainya Anda tidak bisa menjelaskan atau orang tua Anda belum siap menerima penjelasan Anda, karena manusia butuh proses untuk menerima sebuah kebenaran, butuh proses dia, butuh kesabaran. Maka pilihan cuma dua, ima Anda jelaskan hukumnya kalau Anda bisa dan beliau siap menerima, atau Anda meminta maaf, ya, mengasih uzur kepada beliau, Anda tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir. Ustaz, saya takut berdusta. Ya. Ustaz, saya takut berdusta. Maka kita katakan jangan berdusta. Katakan yang jujur, jangan berdusta. Misalnya, kerja lagi alasan
Sudah Anda minta saya lagi mau pergi. Pergi Anda dengan keluarga Anda. Ya, boleh dengan tauriah. Ya, saya ada keperluan, ada pergi, ya. Pergi keluar. Enggak ada masalah. Ya, Anda keluar sebentar enggak ada masalah. Itu tidak bohong. Ya, tidak bohong. Intinya sebutkan uzur-uzur yang kira-kira diterima oleh orang tua, dan orang tua sifatnya kita berbicara dengan kelembutan. Wallahu taala. Iya tentu. Beliau menanyakan boleh tidak kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin dapat pahala tidak? Dapat pahala. Dapat pahala, dan itu dibenarkan di dalam Islam, ya. Karena dia mengerjakan sunnah. Tapi apakah dikeraskan? Kita katakan tidak perlu dikeraskan, cukup dipelankan saja. Wallahu taala a'lam. Taib. Enggak ada lagi pertanyaan? Taib. Saya kira enggak ada, ya, pertanyaan. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.